Sukses pecah telur, Andrew Jung langkahi torahan Ramon Tanke. Wancar di Liga ACL2, AFC sanjung kekuatan Persib. Berhasil tekuk Bangkok United, Bojan Hodak singgung Bobotoh. Pulang dari Thailand, Bobotoh sambut Persib layaknya raja. Pulang dari Thailand, Bobotoh sambut Persib layaknya raja. Persib Bandung baru saja menjalani laga berat dalam lanjutan Liga ACL2 2025-2026 Grup G. Pada hari Rabu semalam, pelatih Persib Bojan Hodak menurunkan 11 pemain sebagai starter. Ada beberapa perubahan komposisi starter Persib kali ini dibandingkan pertandingan terakhir melawan Persita Tangerang. Salah satunya adalah pemasangan Andrew Jung sebagai ujung tombak. Dalam laga semalam, skuad asuhan Bojan Hodak berhasil mengandaskan Bangkok United dengan skor 2-0. Tim kebanggaan orang Bandung ini mencetak gol melalui sontekan Andrew Jung pada menit ke-42 usai menerima umpan dari William Barros. Sementara gol kedua Maung Bandung dicetak oleh William Barros pada menit ke-72 usai menerima umpan kunci dari Andrew Jung. Kemenangan ini membuat Persib Bandung naik ke posisi kedua di bawah Lion City Sailors dengan raihan 4 poin. Ini merupakan kemenangan pertama Persib di Bangkok setelah 30 tahun. Terakhir, Persib menang di ibu kota Thailand itu saat mendudukan Bangkok Bank 2-0 di Piala Champions 1995-1996 di Stadion Universitas Chulalongkorn. Usai pertandingan ini, para pemain dan staf Persib langsung bertolak ke Bandung untuk istirahat sejenak, mengingat tidak ada jadwal pada periode FIFA Matchday Oktober pada 6-14 Oktober. Persib baru akan melanjutkan laga lanjutan BRI Super League pada 17 Oktober melawan PSBS Biak di kandang lawan. Di samping itu, kemenangan Persib Bandung ini membuat Bobotoh bahagia dan menyambutnya bak raja. Hal itu bisa dilihat dari komentar di Instagram resmi Persib Bandung. Berhasil tekuk Bangkok United, Bojan Hodak singgung Bobotoh. Kemenangan di Thailand bukan sekedar keberuntungan, tapi sebuah cetak biru taktis yang dieksekusi dengan sempurna. Bojan Hodak, sang arsitek di balik layar, datang dengan satu pemahaman krusial. Bangkok United kelelahan setelah jadwal padat. Alih-alih memaksakan penguasaan bola, Hodak berancang jebakan. Ia membiarkan lawan menguras energi di babak pertama, menyerap setiap tekanan dengan pertahanan disiplin yang digalang Teja Paku Alam yang melakukan beberapa penyelamatan krusial. Persib sabar menunggu momen yang tepat untuk menyengat. Dan momen itu datang. Pada menit ke-42, sebuah serangan balik kilat yang menjadi ciri khas Hodak membelah pertahanan lawan. Umpan matang William diselesaikan dengan dingin oleh Andrew Jung, membungkam publik tuan rumah dan membuktikan bahwa kesabaran adalah senjata paling mematikan. Namun, bagi Hodak, kemenangan ini memiliki jiwa lain yang tak kalah penting, Bobotoh. Ia tidak sekedar mengucapkan terima kasih, ia memberikan penghormatan tulus kepada para supporter yang menempuh perjalanan jauh ke Thailand, menyebut mereka sebagai sumber inspirasi yang membuatnya terharu. Pernyataan ini adalah sebuah masterclass dalam manajemen emosi. Hodak secara brilian mengikat perjuangan di lapangan dengan pengorbanan di tribun, menciptakan narasi bahwa ini adalah kemenangan bersama. Ia menyuntikkan energi dan rasa memiliki yang luar biasa, baik kepada pemain yang merasa perjuangannya dihargai, maupun kepada Bobotoh yang merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah yang sedang ditulis. Ikatan inilah yang menjadi bahan bakar sesungguhnya bagi Persib di panggung Asia. Moncar di Liga ACL2, AFC sanjung kekuatan Persib. Gema kemenangan Persib ternyata tidak hanya terdengar di Indonesia, tetapi juga sampai ke telinga Konfederasi Sepak Bola Asia. Pengakuan yang datang dari badan tertinggi sepak bola Asia ini bukanlah sekedar formalitas, melainkan sebuah stempel validasi yang mengangkat derajat Maung Bandung di kancah internasional. Melalui akun media sosial resminya, AFC menyoroti kunci kemenangan Persib dengan dua kata penuh makna: keuletan dan kegigihan. Ini adalah pujian yang sangat spesifik. AFC tidak menyanjung permainan indah atau dominasi statistik, melainkan karakter, mentalitas baja, dan daya juang tanpa kompromi. Mereka mengakui bahwa Persib menang bukan karena kebetulan,
Tetapi karena fondasi mental yang kokoh, mampu menahan gempuran di awal laga dan tetap disiplin pada rencana permainan hingga akhir. Pengakuan ini secara langsung mengubah narasi tentang Persib. Dari tim yang dikenal karena basis supporter fanatiknya, kini Persib mulai dihormati karena substansi permainannya. Kemenangan ini juga memberikan dampak instan pada klasemen grup G, melambungkan Persib ke posisi kedua dengan 4 poin, menempatkan mereka dalam posisi kuat untuk lolos ke fase gugur. Namun, dampak jangka panjangnya jauh lebih besar. Reputasi baru sebagai tim yang tangguh secara taktis dan mental akan membuat lawan-lawan berikutnya memandang Persib dengan cara berbeda. Ini adalah modal psikologis yang tak ternilai, sebuah sinyal bahwa Pangeran Biru telah tiba di panggung Asia bukan sebagai penggembira, melainkan sebagai penantang yang serius. Sukses pecah telur, Andrew Jung langkahi torehan Ramon Tanke. Di balik kemenangan kolektif yang dirayakan, sebuah drama individu terjadi di lini depan, menyoroti nasib dua penyerang yang berkebalikan 180 derajat. Malam itu menjadi panggung penebusan bagi Andrew Jung. Datang dengan beban mandul dalam 4 laga, striker asal Prancis ini menjawab semua keraguan dengan performa fenomenal. Golnya di menit ke-42 bukan sekedar gol biasa. Itu adalah penyelesaian klinis yang memecah kebuntuan dan mengubah arah permainan. Tak berhenti di situ, ia menjadi arsitek di balik gol kedua dan bahkan sempat mencetak gol lagi yang sayangnya dianulir wasit, sebuah keputusan yang disayangkan olehnya dan Bojan Hodak. Jung membuktikan dirinya sebagai penyerang komplit yang bisa menjadi pembeda. Namun, saat Jung ditarik keluar dengan tepuk tangan, masuklah Ramon Tanke dan kontrasnya begitu menyakitkan. Penampilannya yang dianggap nihil kontribusi memicu badai kritik di media sosial. Sindiran sarkastik seperti Ramon Gacor hingga komentar pedas yang menyeratkan ia tak layak difoto menjadi cerminan puncak frustasi Bobotoh. Perbandingan statistik keduanya semakin memperjelas jurang perbedaan. Ramon Tanke dengan total 344 menit bermain musim ini baru menghasilkan 1 assist tanpa gol. Artinya, ia butuh waktu setara 4 laga penuh untuk 1 kontribusi gol. Bandingkan dengan Andrew Jung yang dalam 215 menit bermain sudah mengemas 1 gol dan 1 assist. Rata-rata, Jung hanya butuh 107,5 menit untuk setiap kontribusi golnya, membuatnya lebih dari 3 kali lipat lebih efektif. Angka-angka ini bukan lagi sekedar statistik, melainkan bukti nyata yang membenarkan sentimen Bobotoh dan menciptakan dilema besar bagi tim pelatih.